Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, hari ini web meetingnya tidak akan lama, mudah-mudahan tidak lama. Saya akan menjelaskan sedikit perbedaan apa yang harus Anda kerjakan di LKPD 3. Karena di LKPD 3 ini melanjutkan dari LKPD sebelumnya, tapi ada sedikit perbedaan. Saya mohon izin untuk melakukan presentasi. Nanti jika presentasi saya menjadi tidak terlihat, mohon konfirmasi ya. Karena akan berpengaruh terhadap rekamannya. Apakah presentasi saya sudah terlihat dengan jelas? Halo? Apakah presentasi saya sudah terlihat dengan cukup jelas? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Baik, sudah. Nah, di LKPD 3 ini masih tentang VoIP. Nah, berbedanya adalah topiknya konfigurasi VoIP dengan manual registrasi. Nah, kalau misalkan yang kemarin itu Anda auto registrasi, jadi line number yang didapatkan oleh perangkat VoIP, IP phone by home device, itu akan mendapatkan line number-nya secara otomatis. Kalau IP address-nya tetap otomatis, hanya line number-nya itu yang tidak otomatis. Nah, kalau di sini, di LKPD 3, itu line number-nya itu diberikan secara manual. Kenapa? Karena bisa jadi di lapangan, misalkan rumah saya itu nomor teleponnya harus sekian. Rumah siapa nomor teleponnya harus sekian. Tidak bisa acak, gitu, harus sekian. Jadi ditentukan dari awal. Jadi sebenarnya targetnya adalah itu. Nah, secara topologinya akan ada sedikit perubahan juga. Nah, jadi lihat di line number-nya sudah ditentukan bahwa yang pertama ini 1XX2, di mana X sama dengan nomor absen. Contoh saya misalkan absennya 32, maka jadi 132, 1322. Terus di sini 1XX4, 1324. Di sini 1323, di sini 1321. Oke, ada yang mau gabung? Seperti itu. Nah, network yang diberikannya juga ada sedikit perbedaan. Nah, jadi di sini ada sedikit menyambung dengan mata pelajaran dari admin yang dulu sama Bu Reni ya, dulu sama Bu Reni, sekarang enggak, yang terkait subnetting. Jadi perhatikan di sini bahwasanya X sama dengan nomor absen dan Y sesuaikan berdasarkan subnet ke nomor absen. Lihat ya, subnet ke nomor absen. Jadi networknya sekarang ada berubah-berubah, berbeda-beda nih berdasarkan nomor absen. Network address-nya. Contoh, /29, saya buka notepad saja. Oke, /29 yang masih bergabung. /29 itu memiliki jumlah address sebanyak 2 dipangkatkan 32 dikurangi 29. Atau sama dengan 2 dipangkatkan 3 sama dengan 8. Jadi dari ini jumlah addressnya itu /29 itu adalah 8. Berarti jika dari /24 akan dibagi subnet dengan jumlah address 8, maka /24 jumlah addressnya 256, berarti 256 dibagi 8 sama dengan 32. Oke, jadi nanti akan terbagi menjadi 32 subnet. Nah, network address ke berapanya, cara menghitungnya simpelnya bisa seperti ini. Contoh, rumusnya itu, misalkan saya nomor absen, kalau di sini ya, dikurang 1 kali 8.
Jadi rumusnya ini. Ini network address-nya. Contoh, nomor absen 0, nomor absen 1. Berarti dikurang 1 dikali 8 sama dengan 0. Maka IP-nya berarti jadi 192.168.0.0. Kalau absen 15 misalkan.
Cek, cek. Pada keluar. Halo, mohon maaf barusan internet di rumah saya mati karena ada pemadaman listrik. Ini juga masih menggunakan HP, tapi kita masih lanjut. Tadi sampai mana ya? Saya dari tadi anteng menjelaskan ternyata internetnya mati. Sampai mana tadi? Izin menjawab Pak, baru sampai yang nomor absen terus dikurang satu buat nyari network. Oke. Saya ulangi lagi. Saya mau izin untuk mempresentasikan ya lagi. Apakah presentasi sudah terlihat dengan jelas? Udah ya. Oke. Sekali lagi jadi gini. Jadi nomor absennya ini kalau tadi line numbernya saya jelaskan memang di set secara manual, maksudnya diregistrasikan secara manual bahwa yang pertama ini nomornya 1xx2 dan lain-lain, dan network address atau network yang diberikan kepada dalam topologi pun akan diberikan berdasarkan nomor absennya juga. Jadi ini agak sedikit berbeda dengan LKPD 1 dan LKPD 2. Jadi Anda dapat dipastikan bahwa networknya pasti akan berbeda-beda di setiap orangnya. Oke. X ini nomor absen, dan Y ini X ini nomor absen dan Y ini nomor sesuaikan berdasarkan subnet ke nomor absennya. Oke, jadi X ini nomor absen dan Y ini sesuaikan berdasarkan nomor absennya. Nah, cara perhitungannya nanti seperti ini. Jadi misalkan slash 29 itu jumlah address-nya adalah 8. Dari slash 24 jumlah address-nya adalah 256. Jadi kalau lihat dibagi, dari 256 dibagi dengan 8, maka akan ada 32 subnet. Nah, cara menghitungnya berarti ini nanti nomor absen dikurang 1 dikali 8. Itu adalah network address-nya. Contoh, absen 1, maka dikurang 1 dikali 8 sama dengan 0. Maka network address-nya 192.168.0 ini nomor absen, dan 0 ini adalah ini. Selanjutnya, misalkan absen 16 dikurang 1 kali 8, 120. Maka 192.168, ini nomor absen 16.120. Selanjutnya, absen 32, misalkan saya absen 32 dikurang 1 dikali 8 sama dengan 248, ininya 192.168.32.248. Jadi adalah network address yang saya gunakan. Jadi kalau nanti lihat dari sini, maka network address-nya adalah ini. Saya 248, 32.248. Maka IP address-nya ya saya menggunakan 32.289. Jadi dipastikan bahwa setiap orangnya akan memiliki IP address yang berbeda-beda. Itu. Nah, selanjutnya apa yang membedakan dari konfigurasinya? Konfigurasi yang paling jelas itu adalah di sini, konfigurasi VoIP teleponi service dengan metode manual registrasi pada router di buku. Kalau lihat dari sini di sumber juga udah ada sih. Di sini di sumber ini juga sudah ada. Jadi nanti silakan dibaca lagi. Nah, yang paling terlihat mencolok dengan jelas adalah konfigurasi ini. Di sini tidak ada lagi auto assign. Gitu. Jadi akan diberikan IP address-nya ini secara manual. Lantas identifikasinya bagaimana? Mengidentifikasinya itu adalah dari MAC address-nya. Jadi Anda mengidentifikasi MAC address VLAN 1 di setiap IP pon itu berapa? IP pon MAC address di VLAN 1 di IP pon berapa? MAC address di VLAN 1 di IP pon berapa? MAC address VLAN 1 di IP pon berapa? Jadi mengidentifikasi semuanya di sini. Jadi misalkan ini nih, MAC address-nya 00014296.845B. Nah, jadi nanti ini akan diberikan secara topologi akan diberikan nomornya nomor 2. Maka nomor 1322. Maka di dalam satu ini saya tuliskan MAC address-nya adalah MAC address punyanya IP pon 0014296.845B. 0014296.845B. Selanjutnya misalkan IP pon 1 T yang BCEB2355 ini akan diberikan nomor 4 00D0 BCEB2355. Yang mana sih nomor 4? Saya sesuaikan lagi dengan
topologinya nih, 1xx4. Jadi sekali lagi yang membedakannya adalah ininya saja, konfigurasi yang ada pada ini. Jadi ini tetap kita tambahkan, tidak ada auto assign, tidak ada auto assign. Nah, ini kita tambahkan secara manual. Tipenya, karena ini tipenya IP PON, maka kita gunakan 7960. Minggu depan di LKPD 4 itu pasti akan berbeda, karena tipenya ada tipe ATA atau home device. Seperti itu. Saya akan coba mendemonstrasikan. Konfigurasi switch sudah tersedia di sini, sudah dilakukan. Konfigurasi router juga sudah tersedia, jadi hanya tinggal konfigurasi VoIP-nya saja. Saya akan lakukan konfigurasi VoIP. Oke. Nah, jawabannya sudah tersedia di sini. Telepon service apa? IP source address berarti IP router. Max DN dan max IPO-nya karena saya cuma 4, yang saya tuliskan 4. Udah. Nah, selanjutnya IPON DN ini saya tambahkan. Jadi IPON DN 1 berarti IP PON ke-1 nomornya 1321. Sebenarnya ini boleh diacak-acak juga boleh. IPON DN1 langsung 1322 boleh sebenarnya. Nanti ada hubungan dengan ini, 1.1 ini. Jadi kalau 1.1 ini, dia mengarah ke sini. Kalau 2, dia mengarah ke IPON DN2. Gitu sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan dia akan mendapatkan 1321 di IPON 1. Jadi kalau mau IPON 1 ini 1.4 boleh-boleh aja sebenarnya. Cuman akan bingung di administrasi. Oke, ini kita copy saja. Udah. Nah, IPON 1 MAC address-nya ini katanya. Nah, ini tuh untuk yang mana? B1C4T untuk yang ini. B1C4. Gitu ya. Jadi, karena saya sudah menuliskan, saya copy aja. Cepat. Lihat lagi konfigurasinya jadi seperti ini. Nah, tidak ada auto assign di sini. Tidak ada auto assign. Ada IPON DN1, IPON DN2, DN3, DN4, IPON 1 dan seterusnya. Oke, kita coba uji. Ini karena belum nyala, kita nyalakan dulu. Oke. Sampai menunggu, apakah ada yang ingin tanyakan? Sudah bergabung 12 orang, tidak apa-apa. Nanti rekamannya akan saya uploadkan di LMS juga. Sambil menunggu uji ini, apakah ada yang ingin tanyakan? Tidak ada. Coba cek-cek. Belum ada. Putra, apakah ada yang ingin tanyakan? Belum ada. Kita sambil menunggu, biasanya memang sedikit lama ya. Nah, sudah ada IP address-nya nih ya. Jadi kalau IP address-nya pasti akan mengacak lagi karena DHCP. Hanya line number-nya ini akan diberikan secara manual. Maksudnya bukan manual ya, maksudnya diberikan sudah terdata bahwa ini line number-nya berapa. Ini sudah nih. Lihat, IP-nya 32250, 32253, 32252, 32251. Nah, di sini sesuai dengan tadi line number-nya 1322, 1324, 1323, 1321. Sesuai dengan topologinya yang diinginkan. Jadi di sini 1322, 1324, 1323, dan 1321. Sebentar ya. Mohon izin sebentar saya.
Loh, mohon maaf ada sedikit gangguan. Oke, baik lagi ke paket resetnya di sini. Nah, lihat line numbernya 1322 sesuai nanti 1324 di sini, 1324 di sini 1323, di sini 1321. Jadi sesuai dengan topologinya. Jadi kalau di yang sebelumnya ini pasti ngacak, beda-beda. Kalau sekarang itu pasti sama. Saya akan uji coba tes, misalkan di sini akan nelpon ke 1324. 1321. Pas diangkat di sini. Ada ya, telepon dari 1322. Jadi perbedaannya di LKPD 3 itu dengan LKPD sebelumnya adalah bahwa di sini line number yang didapatkan di sini akan diregistrasikan sesuai dengan kebutuhannya. Tidak diberikan secara acak, bukan otomatis ya, tidak diberikan secara acak. Seperti itu LKPD 3. Sampai sini ditanyakan? Kalau cukup, sesuai dengan jadwal minggu depan itu ada PTS, jadi penyelesaian LKPD 3 diselesaikan dalam hari ini. Nah, PTS minggu depan itu dilakukan secara praktik, tapi kalau memang misalkan tidak ada yang memiliki laptop, misalnya tidak bisa melakukan praktikum, maka PTS-nya nanti boleh dikerjakan secara manual. Jadi, apa yang dikumpulkan nanti hanya konfigurasinya saja. Jadi nanti konfigurasinya dikumpulkan. Nah, yang praktik bedanya adalah dia bisa melakukan praktik dulu sebelum mengumpulkan konfigurasinya. Ya nanti misalkan tuliskan konfigurasi POIP di sini, misalkan. Tuliskan konfigurasi switch yang ada di sini, tuliskan konfigurasi routernya ada di sini. Jadi nanti soalnya seperti itu untuk PTS minggu depan yang kita laksanakan sesuai dengan jadwal. Sampai sini ada yang tanyakan kembali? Muhammad Ridwan Fauji, cukup? Cukup, Pak. Cukup, Naufal, cukup? Ya, cukup, Pak. Baik, kalau cukup silakan dikerjakan LKPD 3-nya. Bagi yang tidak bisa melakukan praktikum, sekali lagi boleh Anda menuliskan konfigurasinya, gitu ya. Nanti difoto lagi, dikumpulkan di LMS. Kumpulkan dalam bentuk PDF ya, supaya saya langsung mudah untuk memeriksanya. Terima kasih yang sudah hadir di web meeting kita kali ini. Rekamannya nanti akan saya coba sampaikan di LMS juga. Nanti tinggal dicek aja di bagian videonya. Kalau ingin melihat lagi, tapi perlu waktu mungkin. Nanti siang hari lah saya baru bisa upload. Tetap semangat semuanya, tetap jaga kesehatan, tetap bahagia. Semoga senantiasa berdoa agar kita bisa bertatap muka langsung di sekolah. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.